Ekonomi Indonesia yang terus bertumbuh dan berkembang, pembangunan yang begitu pesat disertai populasi tenaga kerja yang terus meningkat sehingga terjadi pelayanan publik yang besar juga. Untuk itu butuh pengawasan pelayanan publik yang berfungsi baik sebagai pengawas, sehingga diharapkan dapat berkurang angka maladministrasi dan korupsi di Indonesia. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan tahun 2021-2026. Saudara Robertus Naendi Jaweng sebagai anggota. 9. Saudara YK Hedra Fatika SP sebagai anggota. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari tahun 2021 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Wakilan Rakyat hadir. Telah kami sebutkan sebelumnya, perwakilan dari Ombudsman Republik Indonesia dari berbagai instansi vertikal, instansi pemerintah daerah dan juga mitra kerja mereka. Bersama-sama dengan tangan pada pegawai negara dan kita sebagai warga, kita kan memilih pejabat publik, itu mandat politik namanya. Kita sebagai warga, kita membayar pajak, itu mandat ekonomi. Nah, boleh dong ketika saya sudah membayar pajak, saya memilih Anda, kemudian kan Anda harus melayani saya, gitu kan? Tugas pemerintah, gitu kan? Jadi ini sebenarnya kan konsep demokratisasi pelayanan publik. Pengawasan ini Ombudsman tentu sebagai lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Kami juga sedang melakukan pemantauan dan pengawasan di DKI Jakarta, kemudian di Bogor dan di berbagai tempat, gitu ya. Tindakan khusus ya untuk membantu mengasistensi mereka agar kemudian daerah seperti Papua, Papua Barat, Maluku, ya sampai ke NTT saya kira, dan juga pedalaman Kalimantan dan Sumatera itu kemudian juga punya kemampuan yang kemampuan dasar ya, kemampuan minimal yang mumpuni untuk bisa menjalankan sistem yang ada. Tapi kembali bahwa budaya kerja birokrasi dan komitmen politik kepala daerah buat saya adalah kunci agar ini kemudian bisa berjalan. Baik. Pak Endi, selamat pagi. Pagi Mbak Nadia. Ini sekarang nih tentang kebocoran data kan yang kembali berulang itu Pak Endi. Apa pokok masalahnya? Ya, pokok masalahnya ada yang makro ya, ada yang internal dari BPJS sendiri kalau memang benar itu BPJS ya Pak ya. Soal data pribadi ini isu konstitusional, ini isu Undang-Undang Dasar 45 yang memang negara wajib memberikan perlindungan.
Mas Cikal, saya ingin menggunakan kesempatan berikut ini untuk menyampaikan semacam pesan sponsor, Mas Cikal. Saat ini Ombudsman RI sedang melakukan survei kepatuhan. Ini adalah melihat bagaimana para penyelenggara pelayanan publik itu mematuhi standar pelayanan. Minimal standar dulu nih, Mas Cikal. Kalau sudah bisa memenuhi standar yang ada soal prosedur, waktu, biaya, dan sebagainya, baru kemudian akan beranjak pada soal pengaduan dan pihak pelapor sudah memberikan pengaduan dan nanti kami akan dalami, Mas Bayu. Ya. Dalami dengan satu uji kalau di Ombudsman itu adalah apakah ada atau terjadi maladministrasi dalam proses peralihan status dari pegawai tetap ke status sebagai ASN. maladministrasinya itu adalah soal proses penyusunan peraturan KPK nomor 1 tahun 2021. Ini kita bicara soal dasar hukum, dan kemudian kedua setelah dasar hukum tentu adalah soal pelaksanaan dari hukum yang dari regulasi yang ada, dan terkait dengan peralihan kita bicara tentang sosialisasinya, apakah kemudian sosialisasi ini sudah disampaikan. Ini seperti puncak dari gunung es problem manajemen kepegawaian kita ya. Bahkan kalau mau ditarik ke hulu, problem kebijakan. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya pertanyaannya yang sudah dijawab oleh Pak Andi dan Pak Robert. Informasi yang kita peroleh, misalnya bendahara sekolah, itu bukan orang yang punya background akuntansi misalnya. Tapi karena sudah ditugaskan kepala sekolah, jadilah dia di posisi itu, markdown dan sebagainya. Yang itu sudah ranah ke ranah moral gitu.